nang beruku, sore-sore pagi-pagi beruku banyak. Kenapa Ustaz? Berarti itu naqisul iman, orangnya masih kurang imannya. Kalau orang bagus imannya, kuat imannya, maka mereka berpuasa. Nah, pada hari ini kita berpuasa. Judulnya apa Gerang hari ini? Kiat-kiat puasa ceria. Kayak apa puasa tuh senang gembira, kayak apa kiat-kiatnya? Walaupun parut lapar, mata mengantuk, gerah, panas, tapi tetap ceria, apa kiat-kiatnya? Nah, kita akan bahas pada hari ini. Yang pertama, kenapa kita harus berpuasa dulu? Itu yang pertama. Yang pertama, karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu puasa. Kenapa kita puasa Ustadz? Pertama, karena kita menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang bertakwa. Apa Gerang takwa itu? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu dulu untuk bertakwa, untuk menaati perintah Allah. Itu karena puasa itu adalah ibadah. Nah, sama-sama yang ibadah juga, puasa ibadah juga. Bahkan ada pertanyaan, guru jer, nah Pak Guru pentingnya puasa kah sembahyang kah? Apa pentingnya guru jer? Puasa kah sembahyang kah? Ujar gurunya menjawab, penting mana mata kiri mata kanan. Nah, ayo gurunya penting mana? Mata kiri kah? Mata kanan kah? Amun mata kiri, oh cocok mata kanan. Amun mata kanan, oh cocok mata kiri. Artinya sama-sama penting. Nah, jadi puasa itu penting, sholat juga penting. Jadi puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dipardukan setiap bulan Ramadan. Nah, ibadah, lo ingat ya, puasa itu adalah ibadah. Ingatkan itu dalam hati kita, ulun puasa ini ibadah. Untuk apa Gerang kita puasa? Ini ada puasa menahan lapar dan haus saja. Makan pembanyaknya bubukaan, wade 4 biji. Wah. Banyu, satrup, es buah, es coklat ada juga. Wah, 4 macam. Di luar lebih makan seberetan. Kada itu yang kita hendak ada. Yang pertama itu ibadah, supaya ibadah kita ini supaya lancar kayak apa? Ibadah itu supaya bagus kayak apa? Coba pian bayangkan, kita puasa dari azan maghrib, azan subuh. Azan subuh puasa sampai azan maghrib. Itu kita pertama menahan lapar, kedua menahan haus, ketiga menahan nafsu. Menahan nafsu. Wah, malik. Menahan nafsu. Karena puasa itu ada tata caranya, bukan sembarang puasa. Ini puasa buka HP, scroll. Apa ini? Itu bukan puasa, itu menahan supaya puasa kita menjadi baik. Itu yang sulit. Scroll. Assalamualaikum ukhti. Scroll. Itu yang pertama. Menjaga puasa itu supaya bagus kayak apa caranya? Main, mabar. Oh. Anjay. Keluar sudah kata-kata nang kada bagus, kurang pahalanya. Itu kita menjaga itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam min saimin, berapa banyak orang nang puasa itu. Laisa lahu jaza, kada berpahala kecuali jual atas, kecuali lapar dan haus. Makanya supaya ibadah kita ini bagus, puasa kita ini bagus, apa Gerang ada trik-triknya
supaya bagus puasa kita ini. Kita berapa jam memegang HP ini? Wah, seharian, apalagi liburan, berapa jam? Adakah kita membuka ceramah? Oh ada Ustadz, orang buka ceramah paling 5 menit pusing dah kepala, bukan yang lain. Mabar loh. Kadang kau lagi. Apalagi satu umat kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran di HP. Aduh ada tahan lagi, cari pula yang lain. Lagu aja sudah. Bukan itu, makanya ibadah tadi. Supaya ibadah kita ini berpahala. Makanya imanan wahtisaban. Bagi Rasulullah SAW itu. Imanan, iman itu apa gerang? Tasdiqu biwa'dillah. Percaya dengan janjinya Allah. Makanya janji Allah orang puasa itu pasti akan bahagia. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? As-saim farhatan. Orang puasa itu dapat kebahagiaan dua kayaknya. Pertama bahagia ketika indah iftarihi, ketikanya berbuka. Mahadang luar biasa. Di hadapan sudah makanan yang luar biasa. Pinto, mie ayam, es teh, es buah, nasi goreng. Tidak ketinggalan es coklat. Macam-macam nih Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum, bismillah. Langsung siger, langsung kenyang. Itu luar biasa. Bahagia. Bayangkan 14 jam kita puasa. Berkat air seteguk, itu luar biasa nikmatnya. Nikmat luar biasa itu. Makanya ketika sebelum buka kita makanan, banyak. Nah mana dulu nih, es campur kah? Ketika minum air putih, luar biasa. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa, senang. Itu orang puasa pertama senang ketika berbuka. Mahadang berbuka senang. Bahkan dihitungi. Dari subuh dihitungi sudah berapa jam lagi nih? 10 jam lagi. Kayaknya maghrib, kayaknya zuhur dihitungi pulang 6 jam lagi. Kayaknya asar 3 jam lagi. Kayaknya apa? 5 menit lagi. Ditunggu aja apabila buka-buka ini puasa ini. Jangan ditunggui. Kalau orang menunggu itu pasti lama. Menunggu itu membosankan. Menunggu itu membosankan. Jangan kau tunggu diriku karena aku pasti datang. Ya. Jangan ditunggu. Pasti orang yang ditunggu itu pasti datang. Dan itu pasti. Kita menunggu puasa, menunggu berbuka, pasti datang buka puasa. Kecuali kita ketinggalan. Loh ada saya tinggal, iya. Hendak berbuka sisa 5 menit mati. Kayak apa? Atau apa? Hendak berbuka nih. Tinggal 2 menit lagi. Hendak azan sudah azan subuh. Azan maghrib. Sama menit. Berbuka. Hendak makan, takang mati. Kayak apa itu? Kada sawat. Makanya yang ditunggu itu pasti datang. Maka janganlah kalian menunggu. Jangan kalian menunggu. Menunggu itu membosankan. Jangan ditunggu. Tapi dia apa? Diusahakan. Ya apa kita usahakan? Kita menunggu bulan puasa, menunggu iftar, menunggu buka puasa dengan apa? Zikir pertama. Baca Quran. Salawat. Alhamdulillah tadi sudah kita tadarus. Zuhur, baca Quran. Sekarang kita taklim, ibadah luar biasa ini. Ini semua calon-calon penghuni surga ya semua ini. Dapat bidadari semua ini. Luar biasa. 1 orang 70. Luar biasa. Berarti kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, menuntut ilmu di bulan puasa ini dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib kita.
Duduk seperti ibadah 1 tahun, didengarkan, ditulis seperti ibadah 1 tahun. Luar biasa. Kita aja kalau cinta sama seseorang, I love you. Walaupun apa? Samudra kan ku seberangi. Amun kada tinggal lemah di laut. Samudra akan ku arungi, laut kan ku daki. Oh. Gunung kan ku daki gunung. Sekalipun gunung Himalaya. Oh. Hanya untuk dirimu. Wah. Jadi kita gimana puasa ini untuk menumbuhkan tadi yang pertama ibadah kita supaya kuat dengan apa? Dengan pertama tadarus dulu. Tadarus. Untuk mendapat apa? Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu kalau sudah cinta, nyaman. Ya Allah, ulun hendak ini datang. Ya Allah, ulun hendak dia datang. Ya Allah ini datang surangan, nyaman. Kalau sudah dapat cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kayak apa mendapat cinta ini? Itu tidak mudah. Jangan kau bicara cinta kalau tidak ada bukti. Buktinya apa dulu? Kita puasa untuk beribadah kepada Allah, menjaga jangan ada puasa kita ini batal. Secara jasmani maupun secara rohani. Puasa pertama menahan lapar dan nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Melihat siang-siang orang memajang status pancok pakai sambal. Masya Allah. Siang-siang melihat orang maulah THS. Oh mah nyaman bener. Siang-siang melihat orang apa? Maulah wadai. Itu cobaan. Jangan sampai kita terlena menyamannya, jangan. Menahan. Pertama menahan makan semua yang membatalkan puasa. Kan membatalkan puasa itu banyak. Yang pertama makan dengan sengaja ya. Makan dengan sengaja. Ustaz, amu kada sengaja ya kada apa-apa. Yang penting lupa. Makan tapi kada ingat. Wah, sudah 2 termos makan. Ikam puasa kah? Sudah tuntung? Iya aku puasa. Alhamdulillah, rajaki. Puasa-puasa kada ingat kulkas minum 1 termos es teh no. Sudah tuntung habis 1 termos. Ujian mamanya, nak ikam puasa. Ingin puasa mai, kenapa minum? Aduh rajaki berarti. Tapi kamu sudah minum. Kamu puasa ditaguk betal. Saat kamu sudah di tengah-tengah sini saat keluarakan. Nah, kamu puasa keluarakan. Keluarakan. Ya sambil ditaguk. Ditaguk betal puasanya. Nah, itu yang pertama ya. Pertama. Makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa. Apa contohnya? Berdusta. Itu batal. Batal pahala. Nah, bukan secara batal hakiki, bukan secara batal pahalanya. Banyak. Melihat yang scroll. Nah, nang seksi-seksi batal. Batal apanya? Batal pahalanya. Menggibah orang batal. Batal apa? Pahala. Nah, makanya itu. Hati-hati. Yang pertama tadi
Puasa adalah ibadah. Kayak apa kita supaya puasa kita ini menjadi bagus? Yang pertama tadi tadarus Quran. Menjauhi yang membatalkan puasa secara rohani maupun secara jasmani. Yang ketiga, kita beribadah. Puasa beribadah. Sambahyang dari maghrib sampai subuh sampai yang berjemaah di rumah amun kawa sulit. Nah, sulit di rumah itu. Sulit. Begadang main HP dari ibadah tarawih sampai jam 4 subuh. Luar biasa, sulit. Yang kedua yaitu tadarus Al-Quran, tadarus. Luar biasa berimbai. Karena ya ulat ibadah itu, amun kita berimbai itu bersemangat. Amun surang-surang itu sulit, ngalih. Coba imbai bersemangat. Nah, kawan baca, aku baca juga semangat. Ikam halaman berapa sudah? Aku halaman 3. Aku 1 juz sudah. Aku 2 juz. Semangat jadinya. Aku bang hanya ikra aja. Baca tadarus itu yang kedua. Selain itu puasa juga sebagai untuk kesehatan. Nah, puasa itu untuk sehat. Nya kadada puasa itu mati, rada meninggal, kadada puasa itu untuk kesehatan. Makanya orang yang rancak puasa itu rancak sehat. Orang yang pintar, nya mah hafal itu amun lapar, amun puasa, nya kuat hafalan. Nah sekarang ini belum puasa ini ngapal apa kah cepat masuk. Tapi amun kanyang itu ngalih masuk. Makanya bulan puasa ini semangat untuk menghafal, semangat untuk ibadah. Nya nyaman awak. Coba kayak ini imbah makan, imbah taraweh. Imbah makanan tuh, berat. Makanya taraweh mengantuk. Nah. Enang, maka apalagi imamnya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di belakang. Kebanyakan makan. Amun imamnya jabat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kasihan pulang makmum. Bepaluhan nah awakmu di belakang. Apalagi nang lamak-lamak nah Allah. Kasihan. Lama kasihan. Ya kawan kita pernah dulu, kawan kita nih pernah imam. Datang dari pondok, masih panas-panas ini, imam. Ancap. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ancap. Dapat 4 rakaat digawil di belakang. Digawil makmum. Imam, jangan capat-capat. Oh kenapa pak? Itu di belakang orang stroke. Kasian. Orang kasihan. Makanya ente kalau jadi imam nanti di musola di rumah, musola di kampung lihat ke belakang dulu. Makanya disuruh ke belakang. Oh ada kanang tua, oh ada nang tua. Makanya betongkat. Masih itu asian sidin kursi, masih itu berduduk aja lagi. Lihat ke belakang. Makasian sidin getar-getar. Bagaimana aja. Kamu di pondok ini kan rata-rata kakan-kakan semua. Capat ke bapak. Asal jangan capat benar. Bapak luhan nih makmum. Santai aja. Jangan capat, jangan tambah. Lihat, ente kalau jadi imam di kampung tuh dilihat ke belakang sebelum. Nah, ada orang tua. Ada nang betungkat. Sian sini betungkat nah. Sian. Makanya al-imamu domin. Imam itu mendomin. Al-makmum taman. Makanya domin, imam itu mendomin. Kayak apa imamnya, kayak apa makmumnya, kayak apa dilihati. Jangan ambil surangan, kasihan. Nah, kasihan makmun. Itu tadi. Yang pertama, yang tadi apa kita bahas tentang ibadah adalah puasa. Makanya setiap kita puasa itu
kesehatan tubuh kita ini meningkat, imun tubuh kita ini meningkat. Makanya puasa bagus. Sekarang ini kita puasa selama 11 bulan kita ini makan minum. Ada satu hari, ada satu bulan kita diwajibkan untuk berpuasa. Makanya sehat awak. Orang-orang Islam itu kalau dia puasa terus itu bagus kesehatannya, akalnya bagus. Orang bahari bang, makanya lah kutiba ala ladina min qablikum, dipardukan atas umat-umat sebelum kalian. Orang bahari Nasrani itu ada yang puasanya 50 hari. Nang pulang puasanya bersambung. Tanah inti puasa bersambung. Dari pagi sampai maghrib sampai isuk pulang. Kada bermakanan. Tahanlah kita. Puasa bersambung. Jadi 50 hari kada bermakanan. Nah ya Pak. Sambung puasanya. Ini puasa isuk puasa pulang. Jadi malam kada beli makan, kada beli minum sampai pagi. Nah, makanya puasa yang paling bagus adalah puasa orang Islam. Nah, puasa orang umat-umat terdahulu itu adengannya puasa 24 jam. Ini puasa 24 jam. Dia dari pagi dari sore sampai bertemu sore pulang hanya buka. Nah, dari sore ini lah. Puasa sampai kena sore isok hanya buka. Nah, itu ada puasa begini. Puasa umat-umat terdahulu. Kita umat Islam makanya dibagus oleh Allah Subhanahu wa taala dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu hanya boleh makan. Sudah maghrib silahkan makan. Kulu washrabu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Makanya kiat-kiat untuk mendapatkan puasa bagus itu apa gerang? Yang pertama dulu waktu buka dulu. Waktu buka itu pertama paling abdol dengan kurma. Ambil kurma sebuting. Nang manis-manis. Ini ada juga ulung kadusagin pakai kurma, melihat pian gini manis ya. Pakai kurma. Buka kurmanya, buang kulitnya. Jangan kebalik. Makan. Doa yang paling mustajab waktu berbuka itu doa mustajab itu. Makanya doa banyak-banyak. Doa siapa tahu itu waktu itu diustijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun HP sudah hancur nah, layar sudah retak 10 pulang, baterai drop. Hendak benar dapat iPhone Pro Max. Hanya berdoa tanggal iPhone tuh. Bocoran ini. Siapa tahu? Siapa tahu kita kada tahu. Tapi amun kawa jangan minta urusan dunia. Yang pertama minta urusan akhirat dulu. Supaya istiqomah, supaya ibadah, kalau supaya jadi wali yang tinggi. Supaya taat ibadah, supaya ini sebenarnya hanya minta dunia enggak apa-apa. Yang penting waktu itu mustajab doa inda iftar. Itu luar biasa doanya. Apalagi doanya banyak. Apalagi doanya nang kayak ini orangnya pintar. Makanya berdoa itu harus pintar-pintar. Ini waktu doa orangnya nang 1000, nih berapa ratusan. Ya Allah, ulun minta seperti permintaan kawan ulun nang saberetan ini kabulakan kesan ulun. Wah, nampak bener itu. Kawannya minta ini, minta bini bunga, minta ini macam-macam. Seluruh permintaan kawan ulun nih ya Allah berikan pada ulun. Wah, luar biasa itu doanya, pintar tuh doanya itu. Itu ya, ketika berbuka puasa
Itu salah satu di sana ada waktu yang tepat untuk berdoa. Waktu itu doa. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Ustadz nih banyak-banyak berdoa, ulun setengah jam berdoa. Ya Allah, ya Allah. Ya. Datang panitia emang gitu. Inti makan gak ada kami. Doa seadanya. Banyak-banyak doa situ. Hanya makan. Nah makan seadanya aja. Jangan banyak-banyak. Karena ngalih tarawih. Nah itu. Paham? Itu salah satu kiat. Pertama. Karena apa? Karena kalau kita banyak makan. Itu karena syaitan itu mudah menggoda. Kalau orang lapar tuh sedikit. Coba lihat ini. Jarang. Belum puasa nih. Mana ada orang bakal lahir. Ada tapi sedikit. Daripada kada belum puasa. Kenapa? Itu syaitan gitu. Orang itu kalau sudah puasa, syaitan itulah. Itu seperti jalan menggoda kepada manusia, itu jalan seperti jalan darah. Nah, darah itu majrad dam. Ya menggoda manusia bang, digodanya terus. Kayak apa kita supaya inya kada kau bergerak? Dengan puasa, banyak lapar. Nah, banyak lapar. Makanya belum puasa ini asy-syahru sabr. Banyak-banyak sabar tadi. Nah, itu yang pertama. Terus kayak apa Ustaz supaya kita sehat dalam puasa ini? Nah, pertama jangan banyak goreng. Ada banyak goreng. Subuh sampai asar goreng. Jangan. Kalau bisa subuh, kayak gini nih, subuh imbah wirid goreng sampai jam 10. Aja 10 sampai yang duha, tadarus sampai nanti zuhur. Zuhur sampai yang zuhur, tadarus goreng ada apa-apa sampai kena asar. Ada apa-apa. Karena itu ibadah. Naumu sha'im ibadah. Orang yang guringnya orang puasa itu ibadah. Oh berarti kita guring aja usah ibadahan. Ada salah pulang. Maksud guringnya orang ibadah, orang puasa itu ibadah. Maksudnya supaya jangan menggawin yang kada bagus. Melihat kawan pindah hendak ke, ayo kita aja kemana? Ngabuburit. Mana yang kita ngabuburit? Tuh kak, mana di rentau tuh ngaranna? Kasiring. Banyak situ ya pemandangan bagus Jer. Itu mengurangi pahala puasa. Melihat, ada bagusnya ukti nih. Itu mengurangi pahala puasa. Baik di rumah aja di rumah, baca Quran, baca zikir. Karena puasa ini riyadul jisim. Puasa ini riyadhah. Apa itu riyadhah? Olahraga apa? Badan. Kayak mau kawa, kan nanti olahraga. Nah jalan. Kita ini sudah olahraga nih. Dari sini ke asrama, bulik pulang dari asrama ke situ olahraga itu. Jangan di rumah guring aja belum puasa. Kada jalan darah. Nah jalan. Kawa futsal. Malam aja pang, siang ada waktunya ada. Olahraga supaya nyaman awak. Angkat besi, push up di kamar itu 100 kali, 200 kali push up. Supaya nyaman awak olahraga. Yang kedua ibadah apa? Riyadhah ruh. Riyadhah rohani. Jangan menyembati orang, jangan menggibah, jangan toksik. Toksik keluar jangan. Itu kada bagus. Nah, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita tentang puasa, tentang ibadahnya, tentang apa tadi riyadhahnya, olahraga puasa dan yang berkaitan dengan puasa. Setelah ini ada waktu sedikit siapa yang ingin bertanya. Ada puasa karena ilmu itu harus ditanyakan. As-su'al nisfu al-ilm, as-su'al nisful ilm. Bertanya itu adalah setengah dari ilmu. Ana pengen itu siapa yang puasa hari ini angkat tangan. Pokoknya dia bikin puasa bertahan kan?
Yang masih puasa angkat tangan. Ah, yang masih puasa. Alhamdulillah. Silakan yang ingin bertanya umum tentang puasa, bekal-bekal di rumah. Angkat tangannya. Ini Gus. Ada satu. Ya. Bertanya ya. Karena yang bertanya di sini bagus. Karena nanti bertanya di kampung, kenapa masuk pondok ya? Silakan bertanya. Silakan. Ya, terima kasih. Alas, good. Ismau. Pertanyaan setengah dari ilmu. Ismau, apa dal? Mengorek telinga lawan membasuh. Mengupil sama mengorek telinga itu gimana hukumnya pas puasa? Mengupil sama mengorek telinga apa hukumnya ketika puasa? Ada pertanyaan mengorek telinga dan mengupil. Nah, mengupil. Nah, mengorek telinga dan mengupil. Apa hukumnya? Hah? Yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu sampai ke jauh, sampai ke dalam. Nah, dalam sini masukkan. Nah, itu batal sampai ke dalam. Nah, ke dalam sini. Kalau masih bagian luar, ayo ke Bapak. Nah, bagian luar. Masih bagian luar aja ya. Ini mau ngopi sampai ke dalam sini lah. Ah. Dan mengorek telinga jangan sampai ke dalam. Kalau dalam, itu sudah beta. Dalam. Nah, kalau di luar-luarnya ada apa? Kalau sampai ke dalamnya ada orang mengorek sampai ke dalam. Nah. Itu ya. Lagi. Tanya. Dan tadi juga ingat ya, kalau kita buang air besar. Nah, air besar, nah itu hati-hati. Hati-hati, itu bisa membatalkan. Jangan sampai terlalu, wah. Hati-hati, itu bisa membatalkan puasa. Begemat. Nah, jangan terlalu di apa ngarannya. Ya. Jangan tahu dikunyit ke dalam-dalam, itu bisa membatalkan itu. Sampai belakang jadinya sampai ke dalam uang burit no. Itu batal. Berendam juga. Berendam di kolam renang, pakantut, itu batal. Kenapa Ustaz batal? Karena waktu pakantut itu ini tabuka saya tabuka masuk itu maka batal. Makanya hati-hati kalau buang air besar siang-siang Ramadan, hati-hati. Begemat. Begemat. Jangan terlalu ini selangnya soal ke sini. No. Yang lain lagi? Silakan. Ingin bertanya hukum bersikat gigi. Bersikat gigi pas puasa. Nanti insya Allah mulai dari hari Selasa kalian belajar tentang hukum-hukum puasa, ada bukunya, ada kitabnya masing-masing.
Nah, nanti sudah dibagi jadwalnya, nanti kitabnya tinggal ke panitia. Mana tadi mikrofon lagi satu? Ya, no. Gus. Bersikat gigi pas puasa. Cek. Bersikat gigi pas puasa. Bersikat gigi pas Silakan. puasa. Bersikat gigi Ilham pas Fadilah. puasa. Ilham Fadilah itu. Bersikat gigi pas puasa. Bersikat gigi pas puasa. Silakan berdiri. Tang puasa. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ujar antum tadi orang yang berpuasa itu mendapatkan kedua buting kebahagiaan. Satu ketika berbuka sebutingnya apa Ustaz? Oh. Ya, siap. Terima kasih. Inda saim farhatan. Orang yang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka puasa, itu luar biasa. Bahagianya menunggunya itu luar biasa. Yang kedua inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam suatu hadis, inna fil jannati baban. Sungguhnya di surga itu ada satu pintu, pintunya itu babur rayyan namanya. Nah, babur rayyan itu dimasuki oleh orang yang suka berpuasa khusus. Makanya rayyan itu artinya ada pintu surga. Nah, ini dua kebahagiaan. Bahagia ketika dia berbuka, menunggu berbuka, ketika berbuka dia bahagia setelah seharian berpuasa. Kemudian setelah meninggal itu inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya meninggal dalam keadaan puasa. Oh, bahagia luar biasa. Nah, lagi sebelum kita tutup karena sudah jam 5. Nah, sebentar lagi persiapan untuk berbuka puasa. Ada lagi? Terakhir? Angkat tangan yang sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ini terakhir. Bagaimana hukumnya puasa sambil nonton mukbang? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman kalian tadi, apa hukumnya puasa sambil nonton mukbang? Apa itu makan? Hah? Makan besar. Apa hukumnya Ustaz? Yang pertama dulu kita lihat, gesan apa kita nonton itu? Nonton itu gesan apa? Tapi faedah. Tidak ada faedahnya, itu yang pertama. Yang kedua itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Pahala puasa kita. Nyamannya lih. Itu sekayaknya membangkitkan nafsu makan.
pokoknya aku mati ini imba tuntungnya aku nukar bakso nang genal nah harga 1 juta. Nah itu membangkitkan karena menghilangkan pahala puasa. Kecuali para ibu-ibu anak menyiapkan apa ini makan, lihat menu makanan cara masak sayur misalkan di YouTube, melihat makan oh kayak ini ada apa tugasan menyiapkan makan ini untuk menyiapkan ada apa. Tapi ampun melihat karena kaca tadi kena pingin melihat nyamannya. Nah, itu bisa menjadi makruh artinya. Melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Nggak ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Menjadikan kita puasa menjadi puasa yang ibadah. Menjadi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini menjadi pelajaran bagi kita sabar dan tahan, dan semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang kuat ibadah, banyak ibadahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Ala hadzini unsali al-Fatihah. آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تبلغ من عنا اللهم ارزقنا الفتوح والمنور والصلاة للجسد والرطوبة والنسوح اللهم أعنا بالوزيلة بالمكرم بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اللهم صل على سيدنا محمد